Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Megawati, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri Cijambe, Subang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 DLPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 RPL pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum mengawal pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, baik. Cukup. Apa kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu kehadiran. Aulia, Hadir. Asep, Hadir. Devita, Hadir. Ferdi, Hadir. Kiki, Hadir. Luciana, Hadir. Najwa, Hadir. Nisa, Hadir. Rijal, Hadir. Rindi, Hadir. Wahid. Siapa yang tidak hadir? Hadir. Dan Jessica. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Baik, terima kasih. Jessica izin. Silakan untuk KM sebelum kita untuk mengawali pembelajaran, seperti biasa pembiasaan kita bertadarus terlebih dahulu. Silakan siapa yang mau memimpin? Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita membacakan surat Ikhlas secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma. Terima kasih untuk yang sudah bersedia memimpin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu, kalian boleh buka HP-nya. Sudah? Di grup Ibu sudah mengirim link kuisis untuk kalian isi. Salah satu penilaian kalian minggu kemarin, pembelajaran minggu kemarin ya. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Itu pretest ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Jangan asal-asalan. Soalnya hanya 10 soal.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Terima kasih. Nah, kalian boleh lihat ke depan. Sudah kelihatan gambar? Sudah. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Beriman kepada kitab kita. Beriman kepada kitab. Nah, dapat kalian lihat di gambar ini, ini adalah gambar-gambar kitab-kitab Allah. Apa saja? Injil, Zabur. Taurat, Al-Quran. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lihat pada gambar di depan? Gambar kitab. Gambar kitab. Apa yang kalian ketahui? Kitab-kitab Allah. Apa yang Anda ketahui? Sebagai pedoman? Sebagai pedoman hidup. Nah, ini adalah pengertiannya. Silahkan baca. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa. Kitab, buku, surat, kiriman. Iman, percaya. Secara terminologi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya. Beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman untuk siapakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu? Isi kandungan dari masing-masing kitab-kitab yang disuci. Pengertian kitab dan sejarah. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Dan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Selanjutnya. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. B. Nabi Is menerima sejumlah 50 suhuf. C. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. D. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Inna adalah fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Persamaan dan perbedaan. Persamaan kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaannya, satu, isi kitab lebih lengkap daripada isi huruf. Dua, kitab didiskusikan sedangkan suhuf tidak didiskusikan. Baik, itu ya. Nah, sekarang Ibu akan ngasih kalian LKPD untuk diisi. Silakan kalian isi dulu LKPD-nya. Tadi kan sudah dijelaskan.
Tulis nama ya. Jangan lupa nama. Baik, silakan kalian duduknya berkelompok. Dibagi menjadi 2 kelompok saja ya. Silakan. Asep, masuk kelompok Nisa. Dok. Tadi LKPD yang Ibu kasih, silahkan kalian isi berkelompok. Dan untuk referensinya, kalian sambil lihat ke sini. Di sini ada gambar Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Nah, ini kalian amati, lalu nanti kalian isi di LKPD yang Ibu kasih. Setelah selesai, silakan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Untuk referensi, kalian boleh lihat di buku paket atau searching di Google. Silakan. Jadi sebagian ada yang cari di buku, sebagian kalian di searching ya, sebagian searching. Silakan. Nanti untuk presentasi silahkan dipersiapkan siapa yang akan ke depan. Nah, keempat itu misalkan nih satu kelompok ada 4, jadi satu orang cari Injil itu apa, satu orang cari lagi Taurat itu apa, terus Zabur apa dan Al-Quran apa. Nanti kalian bisa sharing dengan teman kelompoknya seperti itu. Boleh searching ya. Diisinya singkat saja. Udah? Belum. Tidak, jangan sama antara
pendapat Nisa dengan Rijal dengan sama menurut Rijal itu seperti apa gitu kan. Kan ini namanya juga berdiskusi, jadi pasti pemikirannya berbeda-beda, pendapatnya juga berbeda-beda. Terus isinya itu singkat-singkat saja, tidak usah panjang-panjang, yang penting kalian memahaminya. Kita udah sambil kalian mengerjakan sedikit, Ibu sambil membahas ya. Jadi selain kalian bisa menyebutkan keempat kitab-kitab Allah itu, kalian juga harus bisa atau memahami apa kitab-kitab Allah itu. Misalkan Injil itu apa, Zabur itu apa, Taurat, Al-Quran. Kenapa? Katanya nggak ada. Kalau Injil diturunkannya di mana? Kepada umat Bani Israel. Pada umat Bani Israel. Sama siapa itu? Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Taurat? Taurat di mana? Sama di Bani Israel. Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kalau Zabur? Nabi Daud. Nabi Daud. Sama ya, masih di Bani Israel. Sedangkan Al-Quran yaitu diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di seluruh umat. Di seluruh umat manusia. Jadi kalian sudah bisa memahami ya. Ini sumbernya dari mana? Dari internet. Dari internet. Di buku paket juga ada ya? Ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Soalnya semuanya sudah ada tuh di internet. Sudah dipersiapkan siapa yang mau presentasi ke depan? Sudah. Iya. Udah? Sedikit lagi. Sambil menunggu. Kelompok Aulia sudah belum? Ya, sudah. Silahkan untuk mempresentasikan ke depan. Mau di depan apa mau di sini aja? Di sini saja. Berarti berdiri ya. Kalau boleh di sini di meja kalian, tapi kaliannya berdiri. Silakan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Kitab Suci Al-Quran. Nama Nabi penerima Nabi Muhammad SAW. Umat yang dituju untuk semua umat. Isi singkat untuk pedoman hidup. Kitab Suci Injil. Nabi penerima Nabi Isa. Umat yang dituju umat Nasrani. Isi singkat menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Kitab Suci Taurat. Nabi penerima Nabi Musa. Umat yang dituju umat dari Israel. Isi singkat perintah untuk mengesahkan Allah SWT. Kitab Suci Zabur. Nabi penerima Nabi Daud. Umat yang dituju umat dari Israel. Isi singkat nasihat kebaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Silakan duduk Aulia. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Untuk kelompok 2, boleh kalian bertanya ke kelompok 1. Silakan, Nisa. Bisa tolong jelaskan kembali isi singkat dari kitab Zabur? Yang mau jawab siapa? Siki atau siapa? Nasihat kebaikan. Jabur. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Kayak bersedekah, bersyukur, dan sabar. Kelompok 2 sudah. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan penjelasan tentang hasil diskusi kami. Kitab Suci Al-Quran. Nabi penerima Nabi Muhammad SAW. Umat yang disetujui seluruh umat manusia. Isi singkat mencakup berbagai aspek kehidupan. Kitab Suci Zabur. Nabi penerima Nabi Daud alaihissalam. Umat yang disetujui umat Nasrani. Kitab Zabur terdiri 156 pasal 49 ditulis dalam bahasa Arabik. Kitab Suci Taurat. Nabi penerima Nabi Musa alaihissalam. Umat yang disetujui umat Bani Israel. Isi singkat, isi pokoknya dikenal dengan sebutan Nanti kelompok ini kalian menjelaskan tentang kitab suci. Nabi penerima Nabi Isa alaihissalam. Umat yang disetujui yang umat Bani diturunkan oleh Israel. Isi singkat, salah satu kitab suci umat Kristen berasal dari kata Evangelion. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bertanya. Apa yang dimaksud dengan isi Al-Quran? Mencakup berbagai aspek kehidupan di agama Islam. Contohnya, Seperti perjalanan hidup Nabi Muhammad. Seperti perjalanan Nabi Muhammad. Tahu apa? Al-Quran memang pedoman hidup umat
Islam. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Nah, sekarang ibu yang mau bertanya. Ya. Setelah kalian mengetahui keempat kitab suci Al-Quran, ya, kita ambil salah satu, yaitu tentang kitab suci Al-Quran. Kita berada di zaman apa? Generasi Z. Nah, yang ibu mau tanyakan dan ibu pengen kalian memecahkan masalah yang ibu kasih ini. Udah? Apa? Beberapa faktor di generasi Z Ya. ada permasalahan kurangnya minat baca Al-Quran. Al-Quran. Nah, upaya seperti apa yang akan kalian lakukan supaya generasi Z ini tidak ada kemunduran atau kurangnya minat membaca Al-Quran atau sampai tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran, jangankan bisa membaca Al-Quran, mengenal huruf hijaiyah aja sudah tidak bisa. Nah, yang ibu tanyakan, silahkan kalian pecahkan. Bagaimana atau upaya apa yang harus kita lakukan sebagai generasi Z supaya kita tetap bisa mengamalkan perintah yang Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Silahkan kalian kerjakan. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab saja. Silahkan. Bisa. Untuk tetap bisa mengamalkan Al-Quran, generasi Z bisa melakukan beberapa hal berikut. Ya, apa saja? Seperti membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menerapkan ajaran Al-Quran, Ya. mendengarkan Al-Quran, dan berpartisipasi dalam STQH Ya. atau seleksi tilawat Al-Quran dan hadis. Selain itu, generasi Z juga bisa menyampaikan dakwah kepada generasi mereka sendiri dengan menggunakan bahasa dan metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup. Berarti mengajak ya, mengajak. Jadi ketika temannya tidak bisa membaca Al-Quran atau belum mengenal huruf hijaiyah, kalian sesama generasi Z mengajak, ayo dengan ajakan yang sangat bahasa kalian sendiri, ayo sama-sama kita belajar membaca Al-Quran atau kita mengenal dulu huruf hijaiyah gitu, supaya dia tidak tertinggal. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, sekarang kalian boleh merefleksikan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Aulia, merefleksikan. Setelah saya belajar kitab-kitab Allah, apa asalnya kita tidak tahu menjadi tahu, gitu kan? Silakan membahasa Aulia sendiri. Al-Quran bisa jadi sebagai petunjuk jalan yang benar. Al-Quran sebagai petunjuk jalan yang benar. Baik, bagus sekali itu jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan ngasih kalian post test dengan soal ini. Satu soal saja cukup. Silahkan, berarti kalian boleh langsung menjawab, kan lisan, boleh lisan kan ya,
Siapa yang mau menjawab? Jadi jangan tulisan aja, Ibu maunya lisan. Yang mau Ibu tanyakan. Kalau yang bisa silahkan mengangkatkan tangan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci? Cung. Ya, silakan Devita. Kitab dan sunnah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan untuk pembelajaran minggu depan, kita masih membahas tentang kitab-kitab Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu minta dari sekarang kalian boleh searching kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Jadi ketika nanti Ibu masuk ke kelas, kalian sudah punya tuh gambaran. Untuk referensinya bebas, kalian mau di buku paket, Bu boleh tidak saya pinjam buku paket? Mangga. Bu boleh tidak saya menggunakan atau searching di internet? Silahkan. Jadi kalian bisa mengerjakan di rumah dari sekarang. Jadi ketika minggu depan sudah siap. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam